Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala kulli nabiyyin shalihah wa ila jannati ta'allum wa tafaqquh fid din. Wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi hadzal kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi fid dharain. Faslun wa syara'itu wujubil jumu'ati. Halaman 18. Wa syara'itu wujubil jum'ah. Syarat-syarat wajibnya Jumat, salat Jumat. Syarat-syarat wajibnya salat Jumat itu sab'atu asya'a, ada 7 perkara, 7 hal. Al-Islamu, yang pertama Islam, beragama Islam. Wal bulugu, yang kedua balik, akil balik. Kalau anak-anak belum balik berarti tidak wajib Jumat. Wal aqlu, dan berakal, sehat akalnya. Orang gila berarti tidak. Wa hadhihi syurutun aidan li ghairil jum'ah minas shalawat. Dan 3 syarat ini, yaitu Islam, balik, dan akal ini, berakal ini menjadi syarat bagi sholat-sholat yang lainnya juga, bukan hanya Jumat. Nah, kalau Jumat ditambah lagi wal hurriyatu, merdeka, bukan hamba, bukan budak. Kalau hamba sahaya atau budak itu tidak wajib Jumat, karena budak itu di dalam genggaman majikannya, kan gitu, milik majikannya bahkan. Wa dzukuriyatu, dan laki-laki, artinya perempuan tidak wajib Jumat, yang wajib Jumat hanya laki-laki saja. Wasihhatu, dan sehat, tidak sakit. Kalau orang sakit boleh tidak Jumatan, tapi sakitnya sakit yang memang sampai menyebabkan tidak bisa Jumat gitu. Kalau sakitnya pilek doang atau sakit mata dikit gitu ya tetap wajib. Wal istitonu, dan mukim, artinya mukim itu tinggal di daerah itu, tinggal di kota, tidak sedang bepergian gitu, tidak sedang safar. Artinya kalau orang yang sedang safar itu tidak wajib Jumat. Fala tajibul jum'ah ala kafirin asli. Jumat itu tidak wajib bagi orang kafir asli. Wasobiyin, tidak wajib bagi anak kecil. Wa majnunin, tidak wajib bagi orang gila. Wa raqiqin, tidak wajib bagi budak. Wa unsa, tidak wajib bagi perempuan. Wa marid, dan tidak wajib juga bagi orang sakit ya. Wa dahwihi wa musafir ya. Dan seperti orang yang sakit, wa musafir, dan tidak wajib juga bagi orang yang sedang safar. Itu syarat wajibnya Jumat. Wa syaraitu fi'liha, nah, adapun syarat-syarat ditunaikannya sholat Jumat, dilaksanakan, diselenggarakannya sholat Jumat, itu salah satu, ada 3. Pertama, antakunal baladu misron. Hendaknya yang pertama itu daerahnya itu disebut dengan daerah misro, itu kota gitu, artinya kota. Maksudnya di sini daerah yang memang fix sebagai sebuah tempat tinggal gitu, berpenduduk yang layak gitu, disebut dengan penduduk gitu. Kota atau desa atau kampung yang di situ banyak penduduknya gitu. Maksudnya bukan badiah, bukan nomaden kalau bahasa kitanya ya. Kalau nomaden itu paham ya? Orang yang berpindah-pindah tenda ya.
ke tempat sini, bikin tenda, mendirikan tenda gitu. Kemudian kalau makanan di sekitar itu sudah habis, angkat tenda, berangkat lagi pindah ke tempat yang lain, itu namanya nomaden. Nah, yang seperti itu tuh tidak wajib Jumat gitu. Tidak bisa, maksudnya tidak bisa melaksanakan mendirikan Jumat. Yang bisa itu adalah antakunal baladu misran. Negerinya itu harus berupa kota, desa atau kampung yang di situ banyak penduduknya dan tetap tinggal di situ. Au qaryatan atau desa, ya, misron kota, au qaryatan atau desa. Wa tsani an ayyakunal adadu, ya. Hendaknya, ya, dalam penyelenggaraan Jumat ini hitungan jamaahnya, ya, al-adad itu arba'ina 40 orang. Ada 40 orang. Ini di mazhab Syafi'i, ya. Di mazhab Syafi'i itu minimal Jumatan itu diselenggarakan oleh 40 orang. Kalau dalam mazhab yang lain tidak mewajibkan 40 orang. Ada cukup, yang penting disebut berjamaah gitu. Ada imam, ada makmum, ya. Ada khatib gitu. Nah, itu sudah bisa disebut jamaah dan itu bisa menyelenggarakan Jumat, ya, dalam mazhab yang lain. Tapi dalam mazhab Syafi'i itu harus ada 40 orang minimal. Nah, 40 orang ini itu min ahlil Jum'ah. Jadi 40 orang dari orang yang ahli Jumat. Maksudnya yang sah sholat Jumat. Ada laki-laki dewasa 35 orang. Anak-anak ada 6 orang. Jadi berapa? 41. Boleh enggak? Tidak boleh, karena anak-anak itu enggak terhitung gitu. Karena anak-anak itu belum wajib Jumat, ya. Bukan ahli Jumat maksudnya gitu kan. Nah, yang 40 orang itu min ahli Jum'ah gitu. Jadi 40 orang itu harus bukan anak-anak gitu kan, dan bukan musafir gitu. Mukim semua. Ini semuanya ada mukim, ada 39 orang. Terus ditambah lagi ada 2 orang yang mampir ke sini sedang dalam safar gitu. Nah, itu juga tidak ngepas, masih kurang. Itu yang dimaksud dengan kalimat min ahlil Jum'ah itu gitu. Wa yakunal waktu bagian, dan hendaknya waktu pelaksanaan sholat Jumat itu bagian, tetap ada, cukup untuk melaksanakan Jumat, yaitu khutbah Jumatnya dan sholat Jumatnya 2 rakaat. Kalau tidak cukup, waktunya udah mepet gitu, udah sebentar lagi cuma tinggal 5 menit, nggak cukup tuh untuk khutbah dan sholat gitu, maka sholat zuhur gitu. Fa'in kharajal waktu, kalau waktu sudah habis, ya, maksudnya keluar, au adimat as-surutu, atau syarat-syarat tadi itu hilang, tidak ada, ya. Maksudnya tadi orangnya kurang dari 40 gitu ya. Terus waktunya sudah mepet banget, maka apa? Suliat zuhron, maka sholatnya sholat zuhur, disolatkan dengan sholat zuhur. Itu syarat pelaksanaan. Jadi ada syarat wajib Jumat, ada syarat pelaksanaannya. Berbeda dengan sholat yang biasa, sholat fardu 5 waktu yang lain. Wa faraiduha, adapun fardu-fardunya Jumat itu salah satu, ada 3 khutbatani, ya. Yang pertama ada 2 khutbah. Ada 2 khutbah sebelum Jumat, ya. Yaqumu fihima wa yajlisu bainihima. Yang dengan khutbah 2 tadi itu seorang khatib berdiri, ya, menyampaikan khutbahnya sambil berdiri, wa yajlisu bainihima, dan duduk di antara 2 khutbah, ya, duduk sebentar di antara 2 khutbah. Itu yang pertama, khutbah, 2 khutbah. Wa antusolliya rakaataini bi jama'atin, ya. Nah, yang ketiga itu hendaklah sholat Jumat itu dilaksanakan, sholatnya itu rakaataini sebanyak 2 rakaat, bi jama'atin dengan berjamaah.
Wantu sholat ya, wantu sholat rakaataini, dan hendaklah Jumat itu ditunaikan, dilaksanakan rakaataini sebanyak 2 rakaat fi jama'atin, dengan berjamaah. Nah, tan aqidu bihim al jum'ah, jamaahnya itu ya harus jamaah yang sah melaksanakan Jumat tadi, nggak boleh kurang dari 40 gitu ya. Wa yustaratu wuqu hadhihi shalat ba'dal khutbatain, disyaratkan melaksanakan salat Jumat itu setelah khutbah 2, setelah 2 khutbah. Bikhilafi salatil Id, ya berbeda dengan salat Idul Fitri Idul Adha, fa innaha qoblal khutbatain, ya salat Id Fitri dan salat Id Adha ditunaikan sebelum khutbah 2 ya. Jadi kalau sholat hari raya itu sholat dulu baru khutbah. Kalau Jumat khutbah dulu baru sholat. Ya, insya Allah ini sudah terbiasa kita melaksanakannya. Wahai atuha, adapun sunnah-sunnahnya Jumat ya, itu arba'u khisolin, ada 4 perkara ya, disunahkan pada saat Jumat. Pertama al-ghuslu, mandi Jumat, sunnah mandi Jumat. Liman yuridu huduroha, ya, bagi orang yang akan menghadiri Jumat. Jadi sunnah mandi Jumat dulu ya. Mandinya seperti apa? Seperti mandi wajib gitu. Seperti mandi wajib, niatnya niat saya mandi Jumat gitu. Sunnah. Bukan mandi biasa tapi mandi basah gitu ya. Itu mandi Jumat namanya. Nah, wa waktu gusliha minal fajri tsani. Nah, ini boleh mandi Jumat itu dimulai dari subuh. Ya. Jadi subuh mandi hari Jumat tadi subuh gitu kan. Nah, itu sudah bisa disebut mandi Jumat. Boleh gitu. Sampai mau berangkat gitu, 11:30 atau jam 11, nah, sampai situ tuh, waktu mandi Jumat. Watanzibul jasad, yang kedua sunnah untuk apa? Memberikan wewangian atau membersihkan jasad ya. Membersihkan jasad ya. Biizalatir rih al-karih ya, minhu, dengan menghilangkan bau-bauan yang mengganggu ya, yang ada di badan itu. Jadi pakai wangi-wangian gitu ya. Apa sajalah yang penting bisa membersihkan badan dari bau gitu ya. Mau pakai wangi-wangian ya bagusnya mandi ya, atau pakai mandi kembang juga silakan. Ya biar wangi gitu maksudnya. Boleh. Walub tusyabil bid ya. Nah, kemudian sunnah juga dalam Jumat ini memakai pakaian putih. Memakai pakaian putih ya. Warna putih. Fa innaha afdhalus thiyab, karena warna putih ini disebut sebagai afdhalus thiyab, sebagai pakaian yang paling afdol untuk hari Jumat. Nah, kalau hari raya yang paling afdol memakai pakaian yang paling baru. Kalau hari raya tuh kan. Kalau hari Jumat memakai pakaian yang putih. Hari raya yang paling baru dan paling bagus. Kemudian wa ahdul dzufri, memotong kuku. Memotong kuku. Wat tatyib, wat tatoyub, ya kan? Atau ya wat tatoyub, dan pakai wangi-wangian. Bi ahsana ma wujida minhu ya, dengan wangi-wangian yang ada, yang bisa didapatkan. Minyak wangi, di kita disiapkan minyak wangi kan. Kalau yang tadi ya tanzibul jasad itu membersihkan badan, itu maksudnya mandi ya, dibersihkan kotor-kotoran, daki-dakinya digosok gitu ya, sikat gigi gitu, kukunya dibersihin dan sebagainya.
Nah kalau ini tatib itu wangi-wangian, pakai minyak wangi. Mana tadi? Wa yustahabu. Nah kemudian disunahkan ya. Al insatu. Insot itu diam mendengarkan khatib. Wa huwa as-sukutu ma'al isgo, maksudnya diam dan memperhatikan. Nah ini penting ya, ketika khutbah Jumat itu jamaah itu harus mendengarkan khatib ya, menyimak, merenungi gitu, apa yang disampaikan oleh khatib atau dalam khutbahnya. Fi waqtil khutbah, pada saat khutbah. Nah kecuali, nah kan ada hadis tuh, ada hadis ya, ada hadis yang kalau di kampung kalau Bilal naikin khotib itu ya, mereka suka membaca hadis. Kalau di kita kan cuma innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi gitu ya, kemudian naik gitu. Nah kalau di kampung itu dibacakan hadis. Hadisnya apa? Hadis man sa'id idza sa'idal khatib 'alal mimbar ya. Wala yatakallaman ahadukum wa man yatakallam faqad lago wa man lago fala jum'ata lah. Ansitu wasma'u wa ati'u gitu. Baru waktu itu naik. Itu hadis Rasul mengatakan idza sa'idal khatibu 'alal mimbar, apabila khatib naik ke atas mimbar, fala yatakallaman ahadukum, maka salah seorang di antara kalian jangan bicara, jangan ngobrol. Waman yatakallam, maka barang siapa yang ngomong faqad lago, maka dia telah laga. Laga itu apa? Bahasa Banten laga, lagaan maneh ya. Sia-sia laga ya. Lago itu sia-sia. Waman lago fala jum'atalah, barang siapa yang sia-sia maka fala jum'atalah, maka tidak ada Jumat bagi dia. Artinya Jumatnya tidak berpahala gitu. Nah itu bagi orang yang peserta Jumat, jamaah Jumat, ngobrol, ngomong ketika khatib sudah di atas mimbar. Nah makanya dalam hadis yang lain disebutkan ya, termasuk tidak boleh ngomong ke orang sebelah, diam lu gitu. Itu sedang khutbah kamu diam, sama aja dia ngomongnya. Atau anak-anak berisik nih, anak-anak berisik. Nah gitu juga nggak boleh tuh. Jadi kalau sedang khutbah udah diam saja gitu kan. Kalau orang lain ngobrol nanya gitu jangan dijawab, diam saja, pura-pura nggak dengar. Kenapa? Karena kita sedang fokus ke khutbah, ke khatib gitu ya. Jangan ngomong, jangan ngobrol, malahan nyebut gitu aja, maksudnya ngelarang orang jangan berisik juga dengan isyarat gitu, itu juga nggak boleh. Termasuk perkara lagu. Wa man dakhalal masjid wal imam yakhthub shalla rak'ataini khafifataini tsumma yajlisu ya. Barang siapa yang datang ke masjid sementara khatib sedang khutbah, maksudnya orang datang telat nih. Khatib sedang khutbah. Nah, maka jangan langsung duduk, tetapi sholat dulu 2 rakaat ya. Mana tadi? Sholat rakaatain 2 rakaat sholat khafifataini tapi singkat. Kenapa? Karena sedang khutbah. Singkat saja, cepat gitu kan. Tapi tetap sholat dulu, sholat tahiyatul masjid gitu kan, atau sholat ya tahiyatul masjid lah gitu ya. Summa yajlisu, kemudian setelah sholat itu duduklah dia. Artinya dengarkan khutbah sama dengan yang lainnya. Faslun, sedikit lagi, satu pasal lagi. Faslun wa sholatul idaini ya, adapun sholat id 2, sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Nanti kita akan sholat Idul Fitri nih ya gitu kan. Itu sunnatun muakkadatun, hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah yang dikokohkan, dikuatkan gitu kan. Artinya penting gitu ya. Sunnah Idul Fitri dan Idul Adha itu penting. Walaupun sunnah tapi
dikuatkan. Sunnah muakkad itu artinya sunnah yang Rasulullah SAW itu nggak pernah meninggalkan, ya. Terus selalu melaksanakannya, baik fil hador maupun fis safar, baik di rumah maupun ketika dalam perjalanan gitu ya. Itu selalu dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Itu makanya disebut sunnah muakkadah. Sunnahnya itu sholat Idul Fitri Idul Adha ini boleh waktu surau jamaatan, boleh dikerjakan secara berjamaah. Waktu surau jamaatan dikerjakan secara berjamaah, ya. Walimun faridin, wa musafirin, wa hurin, wa abdin, wa hunsa, wa mruatin, la jamilatin, wa la jati hayatin. Nah, boleh juga sendirian, katakan. Sholat Id itu. Nah, sholat Id ini siapa saja bisa hadir, gitu kan? Laki-laki, perempuan, untuk syiar juga, gitu ya. Anak-anak, apalagi nanti sholat istisqa, ya, itu semua wanita-wanita yang dipingit juga hadir. Termasuk sholat Id itu juga ada juga anjuran untuk datang ke tempat sholat walaupun tidak ikut sholat. Wanita-wanita yang haid itu untuk mendengarkan khutbahnya saja. Nah, kalau wanita-wanita yang hadir jangan mempercantik diri, jangan pakai wangi-wangian. Kalau laki-laki boleh, wanita jangan. Wa waktu sholatil Id ma baina tulu'i syamsi wa zawaliha. Nah, waktu sholat Id ini antara terbitnya matahari sampai zawal. Artinya sampai menjelang zuhur gitu, ya. Sampai zuhur gitu waktunya itu. Cuma di kita biasa jam 7 gitu ya. Nah, sunnatul muakkadah, hukum daripada sholat ini sunnah muakkadah, wahia rakaatani, sholat Idul Fitri Idul Adha ini dikerjakan sebanyak 2 rakaat. Wa fil ula, dan pada rakaat pertama sab'an, ya. Yukabbiru fil ula, ya. Yukabbiru fil ula. Di dalam rakaat pertama itu membaca takbir sab'an sebanyak 7 kali takbir, siwa takbiratul ihrami, selain takbiratul ihram. Namanya takbir ziyadah. Yang ini yang berbeda dengan sholat yang lainnya. Sholat Id itu ada takbir tambahannya setiap rakaat. Jadi sholat takbiratul ihram, Allahu Akbar. Nah, setelah baca doa iftitah, ya, itu tambah takbir lagi 7 kali. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar. Terus sampai 7 pada rakaat pertama. Kalau rakaat kedua 5 kali. Itu setelah takbir bangun dari rakaat pertama, Allahu akbar. Enggak begini kan, langsung Allahu akbar begini. Nah, langsung tambah takbir 5 kali takbir. Namanya takbir ziyadah, takbir tambahan. Itu hukumnya hayat, sunnah hukumnya, sunnah, tidak wajib, ya. Bukan juga sunnah abad, tapi hayat. Artinya kalau tertinggal, kemarin sudah kita singgung, ya, sudah kita singgung pembahasan ini. Kalau tertinggal itu takbir ziyadahnya tidak perlu diulang, tidak perlu sujud sahwi, apalagi kalau sudah masuk surat Al-Fatihah. Kemarin tuh lucu tuh kejadiannya kan. Jadi takbiratul ihram Allahu Akbar, imam lupa, langsung baca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Makmum ngingetin, imam belum takbir ziyadah, belum takbir yang 7 gitu kan. Ingetinnya pakai apa? Subhanallah kan. Nah, imam inget, oh iya. Akhirnya dia berhenti Al-Fatihahnya, ngulang takbir Allahu Akbar. Ini gimana sholatnya itu? Sholatnya rusak gitu kan. Jadi semuanya, makmumnya juga kurang ngaji gitu kan. Iya, imamnya nggak ngerti gitu ya.
Semestinya biarin aja makmum mau bilang subhanallah kenceng-kenceng, biarin aja gitu kan. Karena kita sudah masuk rukun ini, Al-Fatihah gitu kan. Takbir ziyadah kan sunnah gitu kan. Masa rukun kalah sama sunnah gitu. Terusin aja gitu. Nah, makmumnya nggak ngerti, mestinya makmum nggak usah ngingetin kalau imam sudah Al-Fatihah gitu kan. Cuma karena kurang ngaji semua ya. Itu takbir ziyadah. Siwa takbiratul ihram, selain takbiratul ihram. Nah, setelah takbir ziyadah itu, setelah takbir yang ketujuh, summa yata'awwadz. Kemudian imam membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa yaqra'ul Fatihah, kemudian membaca surat Al-Fatihah. Ya. Setelah surat Al-Fatihah kemudian baca surat yang lain, jahron, dengan keras, dengan kenceng. Jahar, salat jahar. Wa yukabbiru fi raq'ati tsaniyah, dan takbir ziyadah pada rakaat kedua khamsan, 5 kali siwa takbiratul qiyam, selain takbir bangun dari rakaat pertama tadi. Kemudian wa yaktubu ba'dahuma, kemudian imam itu khatib, khutbah gitu setelah melaksanakan 2 rakaat salat tadi. Khutbah ini dengan 2 khutbah, ya. Khutbahnya 2 kali. Jadi sholat Idul Fitri itu ada yang pemahamannya khutbahnya sekali, ada yang 2 kali. Kalau dalam mazhab Syafi'i 2 kali, gitu. Seperti khutbah Jumat gitu ya. Tapi juga ada yang sekali khutbahnya gitu. Kemudian mana ini? Khutbah ini yukabbiru, dalam khutbah kedua, dalam 2 khutbah ini yukabbiru fil ula tis'an, ya. Jadi pertama kali khutbahnya itu, pada khutbah yang pertama khatib itu membaca takbir sebanyak 9 kali. Gimana cara ngitungnya? Sudah gampang. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. 9 tuh. Baru innal hamdalillah nahmaduhu dan seterusnya. Itu boleh gitu kan. Atau mau tambah Allahu Akbar kabiro, silahkan. Wa fi tsaniyah, dan pada khutbah yang kedua sab'an, takbirnya 7 kali kalau khutbah yang kedua. Wa yukabbiru, kemudian pada masalah salat Idul Fitri Idul Adha ini wa yukabbiru, dan membaca takbir, ya, kaum muslimin ini nadban, ya, hukumnya sunnah, kullun min zakarin wa unsa, baik laki-laki maupun perempuan, wa hadirin wa musafirin, baik orang yang hadir maupun orang yang musafir, fil manazil, di rumah-rumah, wa turuq, di jalan-jalan, wal masajid, dan di masjid-masjid, wal aswaq, dan di pasar-pasar, membaca takbir dimulai min ghurubis syamsi, dimulai dari terbenamnya matahari, min lailatul id, pada waktu malam id. Jadi dimulainya takbir itu maghrib. Hari ini Idul Fitri ini maghrib tadi itu dimulai takbir sunnah. Takbiran, kalau bahasa kita takbiran. Ya. Kalau di kampung dari asar. Di kampung itu kalau beduk asar sudah bunyi, itu mereka tuh goyang-goyangin pohon. Ya kan? Oh, pohon digoyang-goyang. Pohonnya gede banget, yang goyang kurus banget ya, goyang ya. Nah, itu tabaruk gitu kan, tabarukan biar pohonnya jadi lembut gitu ya, banyak buahnya, umpamanya gitu kan. Atau tanda siar senang gitu ya, gembira, ya, kegembiraan, luapan kegembiraan. Nah, sunnahnya itu dari maghrib baca takbirnya. Sampai kapan? Ya, dari maghrib malam id ila ayyadkhulal imamu fis shalah, sampai imam salat. Artinya sampai salat id dilaksanakan. Nah, setelah salat id dilaksanakan, selesai kesunahannya gitu. Itu dalam salat dalam Idul Fitri, ya. Wa yukabbiru fil adha, tetapi dalam
waktu Idul Adha itu takdirnya ditambahin, yaitu khalfas sholawatil mafruḍah, ya setelah sholat fardu. Mana ini? Khalfas sholawatil mafruḍah, setelah sholat fardu, ya, sampai dengan apa? Min subhi yaumi Arafah, dari mulai subuh waktu Arafah, hari Arafah. Hari Arafah itu tanggal 9, kan? Tanggal 9 Zulhijjah, ya. Tanggal 9 Zulhijjah itu dari mulai subuhnya ilal asri, sampai waktu asar, min akhiri ayyamit tasyrik, dari hari terakhir di hari tasyrik. Yang kita lakukan yaitu malam Idul Adha sampai hari tasyrik, hari ketiganya, kan? 3 asar. Makanya sholat Idul Adha itu takbirnya bukan hanya malam Id, tapi setiap sholat setelah selesai sholat fardu, ya, sampai hari terakhir tasyrik, sampai waktu korban itu, kan. Jadi ibadah korban itu ada 4 hari. Idul Adhanya, hari tasyrik pertama, kedua, dan ketiga, 4 hari. Waktu untuk menyembelih korban. Nah, di situ dibacakan takbir setiap ba'da sholat fardu, sunnah. Nah, itu sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Allah alam bissawab. Hal indakum soal? Ada pertanyaan, silakan. Jelas, ya? Baik, alhamdulillah, ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, barokah buat kita semua, ya. Kita akan mengamalkan sholat Id, ya, Idul Fitri nanti. Allah alam kapan? Yang jelas tanggal 1 Syawal. Hari kapan? Harinya apa? Ya, nggak tahu harinya nanti, gitu kan. Yang penting, yang jelas tanggal 1 Syawal. 1 Syawalnya kapan? Ya 1 Syawal. Nah, Ramadannya bisa 29 hari, bisa 30 hari, kan, gitu kan. Nah, jadi nanti tanggal 29 Ramadan, ya, itu akan disunahkan kita itu untuk apa? Mencari hilal, ya. Ru'yat hilal, ya, tanggal 29 Ramadan. Kalau ada, nah, maka besoknya langsung lebaran. Berarti puasanya 29 hari. Kalau tidak ada pada saat mencari hilal pada tanggal 29 Ramadan itu, maka digenapkan, ya, Ramadan 30 hari. Berarti besoknya lebaran. Kalau dalam tanggalan, kalau 29 hari Rebo, ya, lebarannya Rebo nih. Nah, kalau puasanya 30 hari berarti Kamis. Kalau enggak Rebo atau Kamis. Nah, enggak mungkin Jumat, gitu, ya. Kalau Jumat 31 hari, ya. Enggak mungkin juga Selasa. Kalau Selasa cuma 29 hari puasa, gitu kan. Pokoknya antara Rebo dan Kamis. Nah, kita merencanakan sholat Idul Fitrinya di sekolahan, ya, tapi sampai sekarang terlupa, kita belum punya izin nih dari sekolah. Ya, Pak Agus, nanti itu Pak Agus minta tolong, ya, ke sekolahan untuk minta izin. Ngomong ke sekolahan buat sholat Id sekolah. Ya, kita tolong, ya. Baik, Allah alam bisawab. Kita tutup dengan bacaan hamdalah, doa dan doa kepada majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadani Allah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.